Pemerintah, ayo. Saya yang paling ekstrim melawan kelompok-kelompok itu termasuk Ustadz Kiai Habib yang teriak di tempat mimbar, pengajian, dakwah isinya ujaran kebencian. Saya yang paling teriak keras. Anda meyakini semua itu padahal salah dan sudah jelas salah. Tetapi ada kelompok-kelompok yang membenarkan dengan cara-cara seperti itu. Contohnya begini, saya ngomong sama Pak Susman PTK. Pak Susman, mari kita tegakkan khilafah. Khilafah adalah solusi loh buat negara kita yang carut marut ini. Bisa ditangkap? Nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Siapa yang mau tangkap? Suginor, dia ngibarin bendera HTI. Bendera-bendera yang mengasong khilafah. Dia di panggung besar di reuni 212 sambil begini. Aku khilafah. Aku khilafah. Apa Densus berani nangkap? Ora iso. Apa polisi bisa nangkap? Nggak bisa. Ora iso. Ora becos. Ora becosnya karena apa? Tidak ada regulasi yang jelas. Semua itu, paham-paham itu lahir karena apa? Seperti ada pembiaran dari pemerintah. Goblok nggak? Goblok. Ini saya kritik pemerintah. Lalu mengkritik ada solusi nggak? Ada solusinya. Regulasinya diatur, sertifikasinya dibuatkan. Para dai, para pendeta, siapapun itu yang nongkrongnya, yang berkhotbah, yang berdakwah, yang di mimbar-mimbar itu harus disertifikasi. Supaya apa? Supaya punya SOP kalau berdakwah. Bukan atas nama dakwah, tapi isinya kayak iblis. Marah-marah nggak jelas. Jelek-jelek ini si Fulan itu jelek, si Fulan itu jelek, si itu anak PKI, si itu kafir. Hanya orang-orang Islam yang ada di Indonesia lah yang sebagian Islamnya Islam iblis. Kasih tahu. Nih, Anda saya kasih tahu ya, kenapa saya selalu kontra sama Suginor. Suginor itu adalah orang-orang yang sudah direkrut menjadi orang-orang Hizbut Tahrir Indonesia, itu HTI itu. Suginor itu salah satu pelopor dari NII, Negara Islam Indonesia. Itu Sugi. Makanya saya kontra sama dia karena mengalirkan sebuah paham-paham yang nggak benar. Terutama kepada kaum muslimin milenial dengan doktrin-doktrin jihad itu. Loh, jihad itu ketika salah penempatannya, pemahaman jihad secara ekstrim, ketika tidak didasari ilmu dan guru, ini bisa berubah menjadi bengis dan menjadi iblis. Walaupun agama loh serius. Orang kalau tidak memahami arti jihad yang sesungguhnya, orang muslim pun bisa menjadi bengis dan siap membunuh orang. Dengan apa? Embel-embel apa? Embel-embel agama, mengatasnamakan agama. Oh, hati-hati. Saya tahu yang namanya Hizbut Tahrir yang mengasong sistem khilafah sudah dibubarkan. Tetapi itu bahaya. Walaupun organisasinya dibubarkan, ini pahamnya terus disosialisasikan oleh pelopor-pelopor yang di bawah. Ini gerakan-gerakan bawah tanah semua. Doktrin jihad ketika disampaikan kepada generasi milenial, anak muda yang kurang agama, yang nggak ngerti agama, yang belajar nggak ada sanad keilmuan yang pas, ini bisa dikonsumsi, lalu mereka akan menjadi orang yang ekstrim, bengis, menakutkan, sehingga yang diyakini mereka itu sebuah kebenaran akan menjadi sebuah kejahatan. Walaupun yang diyakini itu kebenaran, itu jihad, hati-hati. Maka jihad yang pas itu adalah ya kamu keluar dari rumah, kamu kerja, itu jihad itu. Itu fisabilillah itu. Insyaallah. Saya sekarang perlu sampaikan lagi teman-teman ya. Anda tahu NII enggak? NII itu adalah Negara Islam Indonesia.
Dulu gembongnya NII itu namanya Ken Setiawan. Sekarang Ken Setiawan itu sudah kembali kepada Ibu Pertiwi. Sudah kembali kepada NKRI, bahkan membongkar semua itu gembongnya, panglimanya itu adalah Ken Setiawan. Dia membongkar semua pergerakan-pergerakan NII. Kalian tahu nggak? Saya 2 hari yang lalu sebetulnya juga ketemu dengan orang-orang kelompok NII yang sudah NKRI ya. Di NII ini sangat unik sekali loh. Mereka menghalalkan yang namanya sedekah. Walaupun hasil dari curian, hasil dari merampok. Ini NII. Dan ini juga sering disampaikan sama NII Center ya, seperti Mas Ken Setiawan itu sahabat saya, sering menyampaikan itu. Tahu nggak, walaupun ini kelihatannya itu baik-baik saja, paham itu mengalir terus ke masyarakat, ke kampus-kampus, ke pesantren-pesantren. Bahkan sudah nyampe ke anak-anak sekolah SMA, SMU. NII, Negara Islam Indonesia, bahkan yang melahirkan banyak sekali itu dari mana? Dari kayak pondok pesantren yang di Aurgelis, tahu? Tahu nggak pondok pesantren yang di Aurgelis? Pondok yang besarnya kayak paling sebesar se-Asia. Itu bahaya itu, pondok pesantren yang di Aurgelis tuh, yang di Indramayu itu. Nah, tahu nggak kalian namanya apa? Al Zaitun. Nggak apa-apa, sekarang saya sebutin deh, nggak usah diumpet-umpetin. Itu pondok Al Zaitun itu tempatnya itu. Tempat. Pertama lembut, pertama bagus, nanti ujung-ujungnya apa? Pemahaman yang sama. Yang jadi masalah itu kesalahan pemerintah itu apa? Kenapa kok kayak seperti ini, seperti pembiaran? Memang subur-suburnya itu ya di era SBY dulu. Paham itu, dipelihara itu paling subur itu di pemerintahan SBY. Sekarang pertanyaannya, apakah kepolisian itu lemah? Nggak berani menangkap? Nggak bisa nangkap. Densus 88 apakah bisa nangkap? Nggak bisa nangkap. Yakin nggak bisa nangkap. Kenapa? Pemerintah itu seperti buta. Yang kayak begini dibiarkan. Pemerintah itu picek, matanya picek. Itu lembaga-lembaga itu kayak buat pajangan. Saya kasih tahu. Itu pemerintah ada lembaga yang intens bisa ngurusin masalah yang kayak begitu, termasuk DPR. Itu pura-pura micek, begitu bahayanya padahal. Kalau seandainya saya itu presiden, saya perintahkan, itu regulasinya dibuat dan cepet. Kalau saya, ayo itu aturan undang-undangnya direvisi. Paham-paham itu seperti itu tuh harus dilarang itu. Kalau saya. Padahal Pak Jokowi itu sudah memperingatkan. Jelas itu. Apalagi kemarin seperti muktamar 1 abad NU kemarin menolak khilafah terang-terangan. Iya, menolak. Yang jadi masalah, pemerintah bisa apa? Pemerintah nggak bisa apa-apa. Dulu saya udah bilang kan, waktu baru dulu awal, ayo pemerintah, ayo. Saya yang paling ekstrim melawan kelompok-kelompok itu termasuk Ustadz Kiai Habib yang teriak di tempat mimbar, pengajian, dakwah isinya ujaran kebencian. Saya yang paling teriak keras. Anda meyakini semua itu padahal salah dan sudah jelas salah. Tetapi ada kelompok-kelompok yang membenarkan dengan cara-cara seperti itu. Contohnya begini, saya ngomong sama Pak Susman PTK. Pak Susman, mari kita tegakkan khilafah. Khilafah adalah solusi loh buat negara kita yang carut-marut ini. Bisa ditangkap? Nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Siapa yang mau tangkap? Suginor, dia ngibar-ngibarin bendera HTI. Bendera-bendera yang mengasong khilafah.
Dia di panggung besar di reuni 212 sambil begini. Aku khilafah. Aku khilafah. Apa Densus berani nangkap? Ora iso. Apa polisi bisa nangkap? Nggak bisa. Ora iso. Ora becos. Ora becosnya karena apa? Tidak ada regulasi yang jelas. Lah dalam hal ini harusnya apa? Pemerintah. Dalam hal ini harusnya pemerintah yang bergerak. Bukan alat-alat negara seperti polisi, TNI. Nggak bisa, nggak bisa. Mau Suginur ngibarin bendera, khilafah, aku khilafah. Ayo kalian mau apa? Nantang-nantang begini, masih inget gak kalian? Suginur, saya HTI, kalian mau apa? Ayo. Nah, masih inget gak? Suginur ngomong kayak begitu. Ditangkap nggak? Nggak bisa. Polisi menangkap, Densus 88 menangkap ketika mereka sudah melakukan tindakan. Densus 88 menangkap ketika mau melakukan kejahatan. Ketika sudah melakukan pengeboman, baru ditangkap, baru pada geger. Bom dulu baru ditangkap. Pemerintah masih banyak yang goblok. Kenapa itu nggak diselesaikan? Kalah sama Arab Saudi. Arab Saudi ada orang berkhotbah di Jumatan saja. Dari Jumat khotibnya bikin isu sara, ujaran kebencian diturunkan. Ada nggak itu sertifikasinya? Semua ini lahir karena pemerintahan itu nggak becus untuk masalah dalam hal yang itu. Semua itu paham-paham itu lahir karena apa? Seperti ada pembiaran dari pemerintah. Goblok nggak? Goblok. Ini saya kritik pemerintah. Lalu mengkritik ada solusi nggak? Ada solusinya. Regulasinya diatur, sertifikasinya dibuatkan. Para dai, para pendeta, siapapun itu yang nongkrongnya, yang berkhotbah, yang berdakwah, yang di mimbar-mimbar itu harus disertifikasi. Supaya apa? Supaya punya SOP kalau berdakwah. Bukan atas nama dakwah, tapi isinya kayak iblis. Marah-marah nggak jelas, jelek-jelekin si fulan itu jelek, si fulan itu jelek, si itu anak PKI, si itu kafir. Hanya orang-orang Islam yang ada di Indonesia lah, yang sebagian Islamnya Islam iblis. Saya kasih tahu. Namanya potong-potong. Aku ngomong apa nih? Kenapa mereka menjadi kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam iblis? Padahal Islam itu nggak ada. Islam itu bagus. Islam itu adalah keselamatan. Mereka bisa menjadi bengis seperti iblis karena apa? Doktrin-doktrin, paham-paham jihad yang nasab keilmuannya nggak jelas, yang gurunya nggak ada. Maka ketika didoktrinkan kepada kaum-kaum milenial yang masih awam, yang masih gersang tentang ilmu agama, mereka langsung dikonsumsi seolah-olah menemukan jati diri. Besoknya dia menjadi bengis, besoknya dia menjadi jihad, besoknya dia bayangin 72 bidadari. Acur, Pak. Acur nggak? Acur. Agama Islam yang dulu itu rahmatan lil alamin, agama Islam yang dulu damai, sejuk, indah sekali, sekarang menjadi menakutkan, menjadi menyeramkan. Karena apa? Yang merusak itu adalah orang-orang Islam sendiri. Yang menghancurkan adalah orang-orang mereka sendiri yang mengaku mereka soleh. Ketika mereka mengaku soleh, ketemu dengan orang awam yang ingin belajar soleh, ketika mempercayai terlalu berlebihan, sanadnya tidak jelas, akan mendoktrin, dipercayai, diyakini, besok menjadi bengis, besok menjadi ekstrim, besok menjadi gali berjubah agama. Tenan gue aku ngomong. Aku ingin baru ketemu wong-wong NII kemarin, kayak begitu. Sing salah siapa? Pemerintah. Apa pemerintah kok bayan diteriak-teriaknya kok kayak budak goblok. Goblok pemerintah. Belas rano pinter-pinternya. Disuarain ya sudah bertahun-tahun, sertifikasi sampai sekarang nggak turun-turun. Regulasi aturan itu juga nggak ada. Wah, bisa-bisa kau jadikan proyek.
Biar kalau ada penanganan, ada anggaran begitu. Itu sama dengan Inggris membuat HTI. Amerika membuat para jihadis. Tujuannya untuk bikin adu domba. Amerika mau nyerang Indonesia, yang nyerang harus pakai paham agama. Jangan salah, HTI itu dana dari Amerika. HTI itu kantornya di Inggris. Bahaya Pak. Indonesia pura-pura nggak tahu. Pemerintahnya pura-pura micek. Yang penting dia jadi jabatan, dapat duit dinas, dapat kompensasi, dapat uang jalan, uang kedinasan, dapat gaji, dapat pangkat, dapat jabatan, puas. Nggak ngapa-ngapain. Gua ngerti kerjanya banyak mereka. Tapi loh, ini masalah paham loh, ini masalah agama loh, ini masalah negara loh. Ketika kemuliaan dan kesucian sebuah agama yang ada di Indonesia dicoreng, dicemarkan, distigmakan sebagai agama yang intoleran, membahayakan tidak untuk kerukunan? Bahaya. Membahayakan tidak untuk kerukunan antar umat beragama? Jelek tidak stigma agama Islam? Jelek. Siapa yang jelekin? Mereka yang mengaku soleh. Hati-hati. Kejahatan ketika dibawa oleh yang ngaku ulama akan terlihat suci. Hati-hati. Saya sering ngomong bolak-balik. Nih, Indonesia mau krisis moneter, udah nggak mungkin. Kita itu negara kaya. Nggak mungkin krisis moneter. Resesi, ini sekarang sudah resesi begini-begini aja kok, biasa-biasa aja. Ini resesi nih. Tetapi Indonesia ini mau monoton apa mau maju? Kalau mau maju harus ada duit dari luar masuk ke Indonesia. Baru yang namanya Indonesia akan menjadi sebuah mercusuar dunia. Uang-uang di seluruh dunia masuk ke Indonesia. Itu baru Indonesia mercusuar dunia. Bagaimana uang dari luar mau masuk ke Indonesia? Nggak bisa. Lama setiap hari Indonesia hanya membicarakan masalah bab agama, orang beres-beres. Nah, artinya pemerintah itu penting berbicara tentang agama, mengatur regulasinya.